Serius nih Advan, laptop gaming gini harganya 7 jutaan doang. Iya, ini adalah Advan Pix War. Ini bisa dibilang versi lebih terjangkaunya dari Advan Pixel War yang dulu pernah kami review. Uniknya, laptop gaming ini ternyata tidak dilengkapi dengan GPU tambahan. Dia hanya pakai integrated graphics saja. Tapi tenang, ini IGP yang ada dalam prosesor AMD Ryzen 7 6800H. Jadi lumayan mumpuni lah buat gaming. Untuk RAM, dia langsung pakai 16GB DDR5 dual channel. Jadi siap pakai dan kencang. Storage juga besar karena kita bisa pasang 2 SSD di dalamnya ya. Layarnya juga udah IPS dan mendukung penggunaan hingga 3 monitor tambahan. Menariknya lagi, ini adalah laptop kolaborasi Advan dengan Transformer One. Jadi penampilannya unik sekali. Ya, cukup mengejutkan memang ya, sebuah laptop gaming tapi tidak dilengkapi dengan GPU tambahan di dalamnya. Ini memang bukan pertama kalinya kami menemukan laptop gaming yang sistem grafis utamanya pakai IGP atau Integrated Graphics. Jadi kami penasaran nih, gimana performa Advan Pix War saat menjalankan game keluaran terbaru. Apakah masih lancar? Apa justru dia terpatah-patah? Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 6800H, codename-nya adalah Rembrandt, arsitekturnya adalah Zen 3 Plus, fabrikasinya TSMC 6 nanometer FinFET. Default TDP-nya ada di 45 watt dengan 8 core dan 16 thread serta L3 cache di 16 MB. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon 680M dengan 12 compute unit. IGP ini menggunakan arsitektur GPU RDNA 2, jadi sudah mendukung ray tracing dan decode video AV1. Menariknya, di laptop ini kita bisa mengubah kapasitas VRAM mulai dari 512MB hingga 16GB kalau dibutuhkan. Untuk menu pengaturannya tersedia dalam BIOS ya. Nah, untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 16GB DDR5 4800MHz dual channel 128-bit. Menariknya, laptop gaming ini dilengkapi dengan 2 buah slot SODIMM. Jadi RAM-nya dapat di-upgrade dengan mudah. Ini beda dengan Pixel War terdahulu yang RAM-nya onboard alias disolder ke boardnya, jadi nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia pakai setengah terabyte atau 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Menariknya, laptop ini menyediakan slot M.2 kedua, jadi kita bisa nge-upgrade kapasitas storage dengan mudah tanpa ganti storage bawaannya. Untuk wireless connectivity dia pakai modul AMD RZ616 dengan chip MediaTek yang sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 58 Wh dengan OS menggunakan Windows 11. Untuk body, form factornya itu clamshell ya, atau laptop klasik. Materialnya ini untuk punggung layar dan penutup sisi bawah itu dari metal. Polikarbonat itu digunakan di bagian-bagian lainnya. Untuk warna ini cyan ya. Ini warna yang unik untuk sebuah laptop gaming. Untuk desain, bentuk, dan lekukan bodi Advan Pix War ini memang terlihat laptop gaming sekali dengan bagian ekor menebal sementara sisi depannya itu menipis. Penampilan juga terasa unik dan keren dengan ornamen Transformers One yang menghiasi seluruh bagian bodi, baik di punggung layar, area keyboard, dan penutup sisi bawah laptop pun ada di situ ya. Pada bagian ekornya juga ditambahkan dengan lampu RGB berwarna cyan yang membuat penampilan jadi lebih meriah lagi. Uniknya, walaupun penampilan bodinya terlihat tebal, ketebalan ternyata masih di bawah 2 cm. Nah, untuk dimensinya, panjangnya 35,9 cm, lebar 26,1 cm dengan ketebalan di 1,87 cm. Jadi ini sebetulnya tergolong tipis untuk bodi sebuah laptop gaming. Bahkan sedikit lebih tipis dibandingkan Advan Pixel War yang 1,9 cm. Untuk bobot, ini laptopnya aja di 1,94 kg. Ini juga tergolong ringan untuk sebuah laptop gaming. Chargernya itu hanya 285 gram. Ini adalah charger 100 watt dengan konektor USB Type-C. Menariknya, ini adalah charger satu bagian dengan body charger yang menyatu dengan kabelnya. Bentuk seperti ini membuat kita lebih mudah dan praktis aja bawa-bawanya ya. Jadi total bobot kalau dibawa-bawa adalah 2,22 kg. Nggak terlalu berat juga mengingat ukuran layarnya yang besar. Nah, kebicaraan soal layar, ini ukurannya 15,6 inci. Jadi besar memang ya. Resolusinya 1920x1080 pixel atau 16:9 dengan refresh rate 60 Hz. Panelnya panel IPS. Menurut Advan, tingkat kelar gamutnya adalah di 45% NTSC. Sementara kalau kami ukur hasilnya, tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 340 nits saat berada dalam ruangan. Ini tergolong cukup tinggi ya untuk layar laptop 7 jutaan ya. Lalu gamut coverage ada di 56,1% sRGB dengan gamut volume di 56,5% sRGB. Dengan gamut layar seperti ini, memang rasanya masih agak kurang cocok untuk editing yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Tapi kalau buat editing sederhana yang nggak butuh akurasi yang super tinggi dan profesional, harusnya ini nggak jadi masalah. Apalagi kan ini panel IPS, jadi tampilannya itu ada konsistensinya mau dilihat dari berbagai sudut pun ya. Nah, dipakai buat main game maupun nonton film juga harusnya ini masih oke-oke aja. Permukaan layarnya punya sifat yang non-glare, jadi meminimalkan pantulan bayangan
bayangan yang kemungkinan mengganggu kenyamanan saat kita bermain game atau kalau kita lagi bekerja. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Sayangnya karena layarnya 16:9 untuk bingkai bagian bawah, desain ini masih agak tebal ya. Nah, laptop gaming ini dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel 30 fps dengan kemampuan memfoto dan merekam video dengan resolusi hingga 1600 x 1200 pixel dengan aspek rasio 4:3. Jadi kalau untuk 16:9 resolusinya jadi 720p 30 fps. Kamera ini dilengkapi dengan penutup fisik untuk mencegah diintip walaupun kameranya kena hack. Nah, untuk mikrofonnya ada 2 buah ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Nah, kameranya ini kualitasnya ternyata masih memadai untuk video call ya, asalkan memang pencahayaannya mencukupi, jangan yang gelap-gelap amat juga. Mikrofonnya juga mampu menangkap suara kami dengan cukup baik meskipun muncul suara high pitch di dalam rekaman kami. Nah, mikrofon tersebut tidak dilengkapi dengan fitur noise cancelling ya, jadi wajar-wajar aja kalau kebisingan di sekitar kami masih masuk dalam rekaman. Tapi untungnya kata-kata yang kami ucapkan itu masih dapat terdengar dengan baik ya saat kami uji di pinggir jalanan yang ramai. Ya, saat ini saya lagi menguji kemampuan noise cancellation laptop Advan Pixwar yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop Advan Pixwar yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon di laptop Advan Pixwar yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Nah, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Suara yang dihasilkan terasa agak kurang lantang sih di telinga kami ya, walaupun nggak bisa dibilang pelan-pelan juga ya. Untungnya kualitasnya masih lumayan oke lah untuk kelas harganya. Paling nggak terasa seperti speaker yang asal bunyi doang di sini. Nggak. Ya, kalau memang kalian mau suara yang lebih mantap lagi, ya tinggal ditambahin aja speaker tambahan atau mungkin mau pakai headphone. Nah, untuk konektor di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C, ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2, satu USB 3.2 Gen 2 yang Type-C. Lalu di kanan ada satu SD card reader dan ada satu USB 2.0, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1, satu 3,5 mm audio combo jack dan Kensington lock slot. Oh ya, semua konektor USB Type-C yang ada di sini itu sudah mendukung power delivery dan protokol DisplayPort. Jadi bisa dipakai untuk ngecas laptop dan juga bisa dipakai untuk output ke monitor. Jadi kita bisa memasangkan hingga 3 monitor tambahan ke laptop ini dan menggunakan konfigurasi 4 layar kalau dibutuhkan. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombol keyboard di laptop ini tampak mirip seperti Advan Pixelwar dengan keycaps chiclet berwarna hitam. Keyboard tersebut juga dilengkapi dengan tombol numpad ya di sebelah kanan ya, jadi memudahkan input angka dengan cepat kalau dibutuhkan. Selain itu, ukuran tombol panah juga dibuat sama besarnya nih dengan tombol-tombol lainnya, lebih nyaman aja dipakai ya. Uniknya, laptop gaming ini dilengkapi dengan backlit warna putih, jadi tampak low profile aja saat dihidupkan. Nah, untuk tingkat cerahannya ada 2 dan bisa diatur dengan menekan tombol function plus F9. Oke, untuk area touchpadnya ini ukurannya 12 x 7,6 cm dengan posisi yang nyaris sejajar dengan tombol spacebar. Posisinya tuh hanya geser beberapa milimeter aja ke kanan, jadi nggak terlalu mengganggu nyamanan saat kita sedang mengetik. Walaupun tidak menggunakan material kaca, jari kami tetap terasa bergerak dengan mulus dan lancar di atas permukaan touchpad yang satu ini. Nah, untuk cooling system, walaupun tidak ada GPU tambahan, sistem pendingin laptop ini ternyata juga serius ya, karena dia pakai 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Uniknya, satu heat pipe dan satu kipasnya dibuat lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sementara untuk ventilasi buangan udara itu ada 2 dan ini dua-duanya mengarah ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa yang dapat diatur dengan menekan tombol function plus huruf X dengan pilihan economic, standar, dan turbo. Oke, mari kita langsung coba aja pakai Cinebench R23 ya, colok ke charger tentunya. Kita lakukan stabilitas selama setengah jam dan skor yang dicapai adalah tertinggi di 13.088 poin untuk mode standar, sementara di mode turbo itu di 13.607 poin. Nah, untuk skor yang dapat dipertahankan itu ada di kisaran 12.500 sampai 12.900 di mode standar dan 13.300 hingga 13.500 di mode turbo. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Cinebench R23 setengah jam stabilitas tadi di mode standar, suhu rata-rata prosesor berada di bawah 80 derajat Celcius. Walaupun memang ada sekali lompatan ke 81 derajat Celcius ya, tapi pada umumnya memang ada di bawah ya. Sementara di mode turbo, suhu tertinggi prosesor tuh hanya berkisar 87 derajat Celcius, nggak nyampe 90 derajat Celcius juga ya. Nah, langsung aja kita tes pakai Adobe Premiere Pro 2025. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik ya, dengan software ini selesai dalam waktu 9 menit 56 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL ini selesai dalam waktu 6 menit 12 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps ya, durasi yang sama. Dengan software ini semua selesai dalam waktu 1 menit 40 detik, udah kencang. Lalu kalau pakai OpenCL dia sedikit lebih kencang di 1 menit 38 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export pakai OpenCL, di mode turbo suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 75 derajat Celcius saja, terjaga dengan aman. Beralih ke DaVinci Resolve 19.1, ini software video editing kelas
kelas profesional tapi versi gratisnya nih ya. Kalau untuk video 4K 60 yang sama tadi selesai dalam waktu 11 menit ekspornya. Lalu kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu 3 menit 2 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video ekspor di mode turbo, suhu prosesor lagi-lagi terlihat hanya mencapai 75 derajat Celcius saat menggunakan mode turbo ini. Jadi lagi-lagi masih aman banget. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai CapCut. Video 4K 60 2 menit 7 detik. Selesai diekspor dalam waktu hanya 2 menit 25 detik saja. Nah, ini kenceng ya. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps, durasi yang sama, selesai dalam waktu 47 detik saja. Nah, bisa nih ngediting video 4K 60 pakai CapCut nih, bisa banget. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting ya di mode turbo, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Walaupun sempat ada 2 kali lompatan di atas 70 derajat Celcius, tapi rata-rata di bawah 70 derajat Celcius. Jadi super adem. Oke, kalau untuk gaming bagaimana? Nah, untuk pengujian gaming itu kapasitas VRAM kita setting di 4 GB ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Assassin's Creed Mirage ya, 30 menit dijalankan di mode turbo, suhu rata-rata prosesor itu ada di bawah 80 derajat Celcius. Ada sedikit lompatan di atas 80 tapi jarang-jarang lah ya. Nah, kalau permukaan bodinya setengah jam main game yang tadi itu, untuk keyboard area paling panas ada di tengah dengan suhu tertinggi berkisaran 44 sampai 45 derajat Celcius, itu di tombol F8. Sementara untuk tombol WASD itu aman ya, di kisaran 38 derajat Celcius. Untuk area sebelah atas keyboard itu suhunya hanya berkisar 42 derajat Celcius. Sementara kalau palm rest ya tentunya aman ya, terjaga di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3283 MB per second dan tulis di 2298 MB per second. Ini sudah tergolong kencang untuk SSD yang dipasangkan di laptop 7 jutaan loh. Oke, lanjut ke daya tahan baterainya. Untuk pengujian daya tahan baterai kita mengatur tingkat beratnya di 150 nits, volume suara 25% dan kita pakai mode standar. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah 11 jam 22 menit. Jujur, ini sih sebetulnya irit banget untuk sebuah laptop dengan harga 7 jutaan. Apalagi prosesornya pakai 45 watt dan baterainya cuma 58 watt hour. Nah, untuk charging, 30 menit pertama sudah terisi di 50%. Dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 25 menit. Walaupun sebetulnya ya 2 jam pas itu udah nyampe 99%. Jadi yang 25 menit itu untuk nambah 1% doang ya. Jadi ini sebetulnya tergolong cukup normal. Oke, untuk harga, menurut Advan Indonesia harganya ada di kisaran 7.939.000 ya. Kalian dapat di harga berapa? Coba cek aja di toko-toko online berapa tuh harganya. Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk garansi dia dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, laptop gaming ini agak kurang cocok untuk mainin game dengan setting grafis high, kecuali mungkin untuk game tertentu yang grafis 3D-nya memang ringan ya. Cukup wajar sih karena laptop gaming ini tidak punya GPU tambahan di dalamnya. Lalu untuk refresh rate itu layarnya tuh hanya di 60 Hz. Untuk laptop gaming rasanya agak kurang pas aja gitu. Kemudian layarnya ini nggak 100% sRGB ya, dan garansinya cuma 1 tahun. Lalu dia belum mendapatkan Microsoft Office. Walaupun kalau kalian mau install Microsoft Office itu bisa-bisa aja, atau Microsoft 365 itu bisa diinstal di sini kok. Nah, dari sisi menariknya penampilannya unik ya, karena warnanya cyan dengan ornamen transformasi
Performance One di seluruh bodinya. Bodinya juga metal ya untuk bagian-bagian tertentunya ya. Bodinya juga tergolong tipis dan ringan untuk sebuah laptop gaming 15,6 inci. Lalu dia udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 6800H. Ini kuat loh buat ngedit video ya, bahkan 4K 60 kalau kita pakai CapCut. Untuk main game AAA juga masih ada yang bisa ya, asal setting grafisnya disesuaikan aja nih. Untuk multitasking pastinya juga mantap kan, prosesor pakai 8 core 16 thread, suhunya juga relatif aman di sini. RAM-nya yang terpasang aja udah 16 GB DDR5 dual channel. Jadi udah siap pakai dan lumayan kencang di sini. Dan yang penting RAM-nya masih bisa di-upgrade. Udah gitu dia support dual SSD pula. Layarnya IPS dan ukurannya besar. Jadi nyaman nih kalau mau kerja di sini ya. Jadi butuh layar yang lebar seperti ini nggak ada masalah nih. Asik nih layarnya IPS soalnya. Baterai juga sangat irit untuk laptop yang kelas 7 jutaan. Konektor juga lengkap dan cenderung melimpah. Ada 3 konektor untuk output display bahkan. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dan harganya tergolong menarik untuk spesifikasi yang ditawarkan. Jadi pertanyaannya, Advan Pixwar ini cocoknya untuk siapa? Ya, laptop ini seharusnya cocok untuk yang mencari laptop high performance dengan harga yang relatif terjangkau di kelas 7 jutaan, terutama kalau nyari yang layarnya besar ya. Buat editing video masih bisa 4K 60 kalau kita pakai CapCut ya. Lalu editing foto juga harusnya nggak ada masalah lah di sini ya. Kalau butuh akurasi warna ekstra, tinggal pasang monitor tambahan aja. Mau pasang sampai 3 biji juga masih bisa. Mau dipakai untuk programming juga masih bisa sih, asal software codingnya memang cocok dengan spesifikasi yang tersedia di laptop ini. Buat main game, nah ini harusnya nggak ada masalah ya, walaupun cuma pakai IGP, asalkan setting grafisnya memang disesuaikan supaya frame rate-nya nggak patah-patah. Jadi kalau dicari adalah sebuah laptop high performance, siap pakai dan serba bisa, dan harganya di bawah 8 juta rupiah serta punya layar yang besar. Nah ini yang penting ya, high performance dengan layar besar. Advan Pixwar ini adalah salah satu pilihan yang menarik di kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.